Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihun nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yasma. Rawahu Muslim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu waktu di zaman setelah salafus sholih, ada laki-laki yang sedang berjalan dipanggil oleh seseorang. Guys, bahasa gaul itu. Bro. Naleh lah tuh. Where's you go? Kemana kau? Nak berjalan aja. Boleh aku ngikut? Boleh. Cuman aku ni agak jauh perjalanan. Seberapa jauh aku ikut. Diikuti aja ngobrol. Awak siapa katanya kan? Nanya ke kawan. Aku iblis katanya. Lah. Ngapa nak ngikut aku? Awak aku ni Islam. Ya tidak apa-apa, berjalan baik. Pas azan zuhur, singgah makan selesai. Lanjut perjalanan, asar, istirahat, ngopi, selesai ngopi, jalan lagi. Pas maghrib, malam, tidur, bangun, lewat subuh. Kata iblis nih, aku tidak ngikut perjalanan awal lagi. Ngapo? Ya zuhur kemarin awak tidak sembahyang. Aku pikir dijamakkan dengan asar tidak juga. Terus maghrib kita istirahat. Aku pikir jamak dengan isya. Maghrib tidak, isya juga. Ini subuh lah 2 rakaat tidak pula. Tidak. Ya ngapo? Ya. Amun aku ni iblis. Awak manusia. Kau ni lebih dari iblis rupanya. Ya, jangan cak itu. Tidak. Nenek moyang kami dulu diusir karena satu hal. Wa iz qulna lil malaikatis juduli Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah sampaikan bersujudlah kepada Adam, seluruhnya sujud kecuali rombongan nenek moyang kami itu iblis. Itulah kesalahan kami itu. Cuma tidak sujud dengan Adam. Yang kau dengan Allah, kau tidak sujud. Nah ini yang kita temui di hari-hari Ramadan ini. Yang kasus terbaru ada pembunuhan di Kelurahan Kandang. Via sosmed dibacalah diketemukan pembunuhnya. Mudah-mudahan nanti kasus ini terang benderang. Bulan puasa itu membunuh orang. Kalau yang pas pus merokok depan kita tidak bermalu tu bukan 1-2 di setiap gang tu ada juga yangnya puasa dan tidak solat. Model-model itulah bentuknya. Lemak kalau masih muda, masih ada harapan hidup. Ini kadang-kadang kumisnya lauban. Tapi tetap tahan-tahankan hati. Bab ngapo? Orang tidak puasa tidak ada kaitannya dengan kita. Pakaian rapi, kumislah putih, sat merokok. Kadang-kadang memang
Ida ini kita tuh ngomong, kemana Pak? Ida, berjalan aja. Ngapo? Perjalanan jauh. Ida, aku di sinilah, rumah di belakang ini. Oh. Awak kalah tua, ayolah tua lah, hampir 60-an. Ya malah sadar model itu, ngapa tidak puasa? Ngerti tidak kau ni agama? Ngerti. Ngapa tidak masuk? Aku Hindu. Nah kan, nyo Hindu tidak ngertinya puasa kita. Biar orang-orang kita. Kita bersyukur ini hari ke-11. Memasuki 10 hari yang kedua. Tapi bukan karena hadis palsu. Ada hadis palsu Pak. Awalu Ramadan rahmah. Awsatuhu Ramadan maghfirah. Wa akhiruhu Ramadan itkun minan nar. Itu hadis palsu. 10 hari pertama itu rahmat. 10 hari kedua itu ampunan. 10 hari ketiga itu pembebasan dari api neraka. Kalau betul hadis ini 20 pertama tidak usah puasa. Kita puasa 10 terakhir. Yang penting bebas dari neraka. Nah, jadi itu tidak benar. Ya, dari 1 sampai ke 30 itu ada rahmat, ada maghfirah, ada itkun minan nar. Kalau tidak puasa, tidak ada bulan Ramadan ini, rasanya sangat sulit kita mengimbangi ibadah kita dengan orang-orang terdahulu. Seaktif-aktifnya kita sholat itu cuma 5 waktu. Yang 5 waktu itu sewaktu paling 5 menit. 5 kali 5, 25 menit. Masih stand waktu kita 23 menit, 23 jam, 35 menit lagi. Masih 25 menit lagi. Masih lama nian kita. Yang nganggurnya itu kadang-kadang banyak waktu yang tidak kita pakai. Itu kalau sholat 5 waktu. Tambahlah sholat-sholat sunat yang lainnya masih jauh. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa masalahnya kadang-kadang kita malas ibadah. Kita tidak khusyuk dalam berdoa. Kita tidak tenang dalam hidup. Nah untuk itu bagi ini kita bahas 4 perkara yang membawa sengsara. Cuman satu yang membawa nikmat tuh. Sengsara membawa nikmat dipilih. Yang lainnya itu tidak ada. Yang lainnya itu tinggal cerita aja. Ini berdasarkan hadis Nabi. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la tasba yahsa wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yasma. Pertama berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada tak ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Ilmu sihir tidak ada manfaatnya. Kenapa? Bikin sakit orang. Bikin susah orang. Itu. Ilmu pacak merusak rumah tangga orang. Tidak bagus itu. Orang cerai, kita nak ke bininya, bini orang tidak kayak kita. Nah. Lagi pula kalau sama-sama ndak, kalau tidak ada hitam di atas putih di tangan istri, tidak juga bisa. Itu. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu-ilmu yang hasil penelitian, misalnya dengan 1 tetes bisa menghancurkan tanaman itu. Kemanfaatannya disalahgunakan, itu bisa merusak. Zaharal fasada fil bahri wal bahr bima kasabat aydin nas. Lah rusak muka bumi ini akibat dari ulah tangan manusia. Ada lagi ilmu tidak bermanfaat. Ada model yang kita ceritakan tadi. Nyo baca sembahyang, nyo bisa sholat, tapi nyo tidak sholat. Itu kan punya ilmu tidak bermanfaat. Kita berlindung dari yang demikian. Masih banyak ilmu yang tidak masih. Tino misalnya, tamat apa awak? Aku ni tamat dulu namanya SMKK. Jurusan apa? Jurusan boga. Pacak awak masak-masak. Itu memang dari mak kami dulu pacak. Bukan buat kue, gulai. Iyo, nak gulai apa? Dari rendang sampai ke pindang. Orang ngecek pindang pegagan, aku lebih dari pegagan. Pacak. Oh iya lah.
Orang ngecek gulai asam, aku kuah gulai asam tuh kental cak tempuyak pacak aku bikin. Kata gitu. Luar biasa. Tapi tiap lakinya nak makan beli di warung. Nah, itu. Tidak ada guna pacak gulai yang benar itu. Nah, itu ilmu tidak bermanfaat namanya. Kita berlindung dari itu. Sebab kenapa? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Mau dunia, kuasai ilmu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Tolabal ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Mau dunia ini dengan ilmu. Saya sering cerita urusan batu baik, jauh nian selisih penghasilan. Tukang pecah batu, yang batu-batu sebesar ban mobil itu pakai rotan yang sebesar-besar lengan tuh, ngayunnya supaya itu celentang. Paling tuh 500.000 sekibik tuh. Tidak tentu kita mecahnya tuh, aman ketemu batu yang agak lembut, itu. Mungkin dalam 3 hari selesai sekibik tuh. Nah, tidak tuh pacak 4 hari 5 hari. Berarti 100 hari gajinya. 100 hari mecah batu model itu. Bukan main, sakit gak badan. Tapi yang masang batu, tukang batu kata orang itu sehari kerja jam 9 balik jam 4, 250 gajinya. Paling rendah itu tuh. Lain cerita dengan dokter, 5 menit dia ngambil batu ginjal, 5 juta gajinya. Sama batu kalau urusan itu. Apa beda ilmu. Ini itu. Luar biasa urusan batu beda penghasilan. Begitu juga dengan masalah ibadah. Itu. Saya bukan ngupek, tapi cerita yang sebenarnya. Kita tidak nyangkut orang-orang yang sudah cukup tua. Karena ini yang saya alami. Kami sholat maghrib lebih dulu mulai. Ketika kami mulai, yang masbuk ini baru ngambil wudhu. Kamilah 2 rakaat sholat maghribnya nih, dia masuk. Rakaat ketiga, dia mulai takbir. Artinya dia cuma dapat 1 rakaat. Nah, karena kamilah 3 rakaat, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang 1 rakaat ini salam pula. Baru itulah nengok orang salat maghrib 1 rakaat. Jamak kasar tidak boleh dipendekkan maghrib itu. Di malam yang sama, maghribnya dapat model itu. Isanya ngulang lagi, tapi tempatnya beda, bukan orangnya beda. Kami sholat isya, ada orang berwudu. 2 rakaat tahiyat awal. Naik, rakaat ketiga, yang berwudu tadi masuk. Karena 4 rakaat, kami salam lah. Assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri. Yang baru dapat 2 rakaat, lah salam puluh. Nah, yang ironisnya nih, lah haji yang bersangkutan tuh. Lah haji dan jabatannya kepala dinas. Tapi bukan di kota. Di kabupaten begitu. Itu kondisinya. Artinya kan tidak paham. Macam mana berangkat haji tidak ngerti jamak kasar, tidak ngerti sholat seperti itu, tidak ngerti masbuk. Ini yang kita ngerikan. Ada juga yang kadang-kadang imam assalamualaikumnya itu sekali. Bukan yang sekali salamnya, maksudnya berbunyi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bunyi lagi. Nah, ini yang menjadi kendala tuh masbuk di belakang itu. Sebab masbuk itu belum boleh tegak sebelum dengar salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, belum bolehnya tegak tuh. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kedua baru tegak. Ini cuma sekali itu lah. Orang astagfirullahaladzim. Nah, selesai kawin. Nah, ini ilmu. Maka pentingnya ilmu itu bukan masalah banyaknya, tapi kita punya ilmu dan ilmu itu bermanfaat bagi kita. Bagi orang yang paham tentang masalah ibadah, dia akan diringankan itu. Waktu jarak yang ditempuh 90 km, 91 km, dia bisa menggunakan jamak. Lah ngapa kaidah asar? Lah sudah zuhur tadi. Iya, acak balik ke dusun lah. Bukan masalah balik ke dusunnya, karena jamak itu diperbolehkan bagi kita. Nah, ini kan meringankan kita. Bukan tidak sholat, beda kasus tentang hal ini. Nah, ilmu yang ada kita manfaatkan supaya memudahkan bagi kita, supaya kita lebih ringan dalam
kita menjalankan syariat atau hal-hal yang lainnya. Yang kedua, berlindung dari yang tidak khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Beruntung orang beriman tuh. Ngapo? Karena sholatnya khusyuk. Nah, yang menjadi khusyuk ini kita sendiri bingung. Dikatakan tidak ingat apa-apa khusyuk tuh lah pingsan. Gitu. Dikecekkan khusyuk tuh serius. Apa ada yang lah tua-tua tuh sholatnya tidak serius. Ada 17 kali kata khusyuk di dalam Al-Quran. Tahunian Pak Ustadz ada catatannya di siku. Aku tinggal baca baik. Nah, ada 4 pengertian khusyuk itu untuk supaya ini menjadi panduan bagi kita. Yang pertama, makna khusyuk itu ad-darra'ah itu. Ad-darra'ah itu artinya menghibah, ngibo. Macam mana kita memohon kira-kira agar cair proposal ini? Itulah kira-kira. Caknya belum kami tarawih di masjid kami tahun ini. Pak Gub, kata kita ada Pak Wali. Ya ngapo? Tinggal atap tulah lagi. Tidaknya nado dari masyarakat. Ngumpul-ngumpul juga lah berkeliling. Butuh berapa Pak? Tidak perlu banyak, sekitar 50 juta. Sekda, tolong dicarikan. Yes, kata-kata. Nah, tapi kalau kita tinggilah dari wali kota, dari gubernur, siapa? Amban tuh kira-kira. Sekitar 50 lah. Kita pikirkan kebayang, tidak kan cair. Apa? Besar nih kan, sege kita nak minta, apa nak meras, kata gubernur itu. Kira lah. Itulah kadang-kadang galak dikit. Iya. Ya iyalah kata sangat kata kita nah. Ditengok ajudan tidak ngapo, tidak ada tandanya tantangan ini gitu. Itu yang pengalaman tuh. Ada kodenya. Itu. Jadi itu. Nah, kita sholat ini menghibah. Maka ada rukun yang tidak terkait dengan bacaan itu namanya tumak nina. Yang kedua maknanya al-intifat. Al-intifat ini merendah. Itu. Kita sholat itu kan posisinya Allahu Akbar dalam bahasa penjajahan dulu namanya tabik tuan. Angkat tangan model ini. Nak tembak-tembaklah, lah nyerah niat itu. Nah, maka kita kepada Allah tuh Allahu Akbar posisinya seperti ini. Nah, jadi dalam hadisnya posisi telapak tangan tuh uzunain dekat daun telinga sejajar telinga dan wal mankibai sejajar dengan bahu. Yang mana kita ndak boleh, tino boleh cak ini dan lebih santunnya cak ini. Lanang boleh juga ini. Nah, yang tidak boleh itu dimodif-modif. Gitu. Apa dimodif? Allahu Akbar. Tidak ada yang cak ini. Ada yang di bawah pusat. Allahu Akbar. Nah, apa di sini kan di sini. Itu. Nah. Ada yang pakai diligat-ligat itu tidak ada hadis. Allahu Akbar taruh di sini itu. Kalau judulnya kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, posisi seperti itu berdasarkan hadis Nabi. Nah, Allahu Akbar saat ini kita menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa saat sujud subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi kita dalam posisi serendah-rendahnya di bawah telapak kaki. Lalu kita duduk di antara dua sujud itu seluruhnya kan doa. Kalaupun kita tidak berdoa sudah sholat itu,
Sebenarnya dalam sholat itu doa galau. Cuma tidak boleh tidak berdoa sudah sholat itu kecuali hal-hal tertentunya. Kata Nabi, sombong. Orang yang sudah sholat itu tidak berdoa itu. Artinya kan tidak boleh. Kita tidak berdoa. Saat duduk di antara sujud itu, Rabbik firli, warhamni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Ada galau yang kita minta di situ. Sederhana, singkat, padat. Dan itu kebutuhan kita dunia akhirat. Nah kita merendahkan, tempelkan dulu pantat sambil duduk, baru Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni itu. Jangan sambil dari bangkit itu sudah Rabbik firli itu. Kita juga seperti itu. Tunggu dulu kebarnya itu, baru kita bergerak. Jangan Allah, kita lah ngikut pula Allah. Imam belum sampai di bawah, kita lah di bawah. Lah, belum, kata-kata. Nah, kalau kita tuh galak disebutkan menduli imam itu sebenarnya itu. Jadi tunggu kebarnya baru kita. Karena ini butuh yang ketiganya, yakni az-zuli. Az-zuli itu tunduk. Khusyuk itu artinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, as-sukun, tenang. Salat itu tenang. Maka disuruh kepada kita membasuh lengan sampai kaki, tangan sampai kaki itu untuk apa? Yang kemungkinan ada hal-hal yang mengganggu, kotor di tangan sampai ke kaki, hilang dia. Kalau bersihnya lebih bersih mandi kita daripada berwudu. Tapi mandi tidak berwudu tidak boleh kita langsung sholat. Sementara tidak mandi tapi kita berwudu sah untuk sholat. Artinya bahwa berwudu itu bukan semata-mata membersihkan daki, tapi membersihkan dosa-dosa yang terbuat, yang tercipta, yang telah dilakukan oleh tangan sampai ke kaki. Termasuk dosa pikiran. Itu yang bikin kita tenang. Tinggalkan dulu masalah dosa. Anyo iblis kerjanya tidak ada lain. Ikut PSU tidak itu. Pemilihan suara ulang maksud saya kan itu. Nah, di Bawaslu, di KPU tidak ada. Tidak pakai itu betul. Kerjanya itu menggoda kita tuh lah. Mulai kita nak sholat, mulai segala ingatan itu. Dari jam 10 nyari kontak. Di mana kontak motor nih tadi? Idaknya ketemu. Allahu Akbar, sholat zuhur. Baru teringat, oh di ember sabun. Mandi jam 9 tadi, di ember sabun. Balik kalau dicari adonya, di ember sabun. Ibu-ibu bermotor balik dari Bandung, beli gat nyari duit sosokan yang tadi itu. Ya Allah, di mana tadi? Belanja 15, masih ada 35 lagi. Allahu Akbar. Baru teringat di jok motor. Nah, itu setan. Dihapokan itu. Kita berlindung dari itu supaya kita khusyuk ini. Nah paling tidak 4 hal ini ilmu untuk khusyuk. Menghibah, merendahkan diri, tunduk, dan tenang. Yang ketiga, kita berlindung dari hal-hal yang menyebabkan hawa nafsu tidak pernah merasa puas. Yang merusak kita ini memang hawa nafsu itulah. Jasmani ini di mana kita, kemana kita, apa kendak, ngikut baik dia. Itu. Mulai dari awal penciptaan kita tuh sudah boleh bermasalah. Dikisahkan Allah menciptakan anjing. Kata Allah, anjing umur kamu 20 tahun. Kerja aku Tuhan, kerja kau nunggu rumah. Ada orang lewat tegur. Itulah kerja kau. Iya panjang nih, 20 tahun cuma itu kerja. Jadi jadilah 10 tahun baik kata anjing. Jadi ya 10, ya simpan kata anjing. Diciptakan Allah beru. Umur kau sama kayak anjing 20 tahun. Kerja aku, ya berjoget-joget aja biar orang riang. Supaya orang senang. Cuman itulah
Iya. Ya panjang ego 20 tahun, jadilah 10 tahun. Ikhlas Kak, ikhlas. Simpan banyak 10. Sudah, lah 20 tahun stop. Gitu. Allah ciptakan sapi, umur kau 60 tahun. Kerja kau, bajak, kerja ini, kerja. Ya alang keneman. Berat. Itu. Panjang ego 60, jadilah 20 tahun baik. Jadi 40, ya simpan. Simpan. Allah ciptakan manusia. Nah, umur kau 20 tahun, kerja kau makan, tidur. Itu aja. Iya, alang kesingkatnya. Jadi, ya, dikit nih ya. Acak umur anjing tidak dipakai, umur beruk tidak dipakai, umur sapi tidak dipakai. Hanya kamu nanggung, enggak apa-apa. Nah, itulah umur kita, ada yang 60, 70, 80 tuh. Coba ditengok, dari lahir sampai umur 20, makan tidur itulah kerjanya. Jarang Pak orang kerja umur di bawah 20 tahun itu. Kalau punya kerja nunggu tamat kuliah umur 23-an. Kalaupun ada tidak banyak. Artinya kan senang hidupnya itu. Nah mulai 20 tahun ke atas mulai sarut. Pala jadi kaki jadi sampai umur 60 bekerja. Bepelu liwet kata orang dusun tuh. Nanggung nian. Tidak apa-apa kadang-kadang lah ngembos karena lihat gitu. Siang malam itu gawe. Mulai umur 60 tahun mulai. Nah, duduk di rumah pensiun gitu. Apa kerja? Ngasuh cucu. Nah, itulah umur beruk dipakai. Nah, 70 sampai 80 ada duduk di rumah ngasuh tidak seorang suruh lagi ngapo takut itu kan. Nah, duduk di teras kemana? Jalan wak sehat. Itu dah umur anjing. Nunggu rumah. Tinggal sini tuh yo kami nak ke BIM nih ya. Ada sudah. Nah, nunggu di rumah. Nah itu manusia. Kenapa? Nafsu tadi. Inna nafs la ammarata bisu. Sesungguhnya jiwa inilah yang mengajak kita rusak. Kondisi kita sekarang ini bukan sakit jiwa, tapi kena gangguan jiwa. Iya Pak, kita mudah nian diserang oleh gangguan jiwa. Contoh kecilnya, aman tetangga tuh 3 sore terus datang paket, itu pasti ada tetangga yang panjang lehernya. Ngapa? Paket, nyu apa-apa. Kan paket orang. Tidak ada itu. Itu kan gangguan jiwa. Jadi tidak ada urusannya dengan kita. Tiap petang paket lah biarlah. Nah ini gangguannya kan. Nah kita ini tidak gilo, tidak. Cuman kena gangguan jiwa. Kalau nak ngetesnya itu ada alat tesnya. Sering saya ngetesnya itu tuh. Alat tesnya itu ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Sesungguhnya kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Raji'un artinya kembali. Makna lainnya mati. La raji'un lah lama lah mati. Mati itu artinya balik. Artinya balik itu mati. Nah, sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, lah ndak mati kini belum? Nah, belum kan? Ibu-ibu lah ndak mati kini belum? Belum. Nah, coba besok atau kelak tanya ke rumah sakit jiwa tuh. Apa tanda orang gilo inilah sehat dok? Pasti dokter ngejek. Yang sehat ini nyo minta balik gitu kan. Orang gilo tuh kalau sehat nyo minta balik. Aku nak balik dok. Apa gawe nangis tidak berjudul menyanyi tidak bermusik. Gilo tuh begini nih. Aku ini sehat katanya. Nak balik. Nah tadi aku tanya ke bapak ibu lah ndak balik belum? Jawabnya belum. Berarti masih kena gangguan jiwa. Lah itu. Nah, makanya hadiahnya itu mahal. Hadiah surga itu bagi pemilik jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Yang bisa mewariskan surga itu pemilik jiwa yang tenang. Kenapa jiwanya tenang? Wala khaufun alaihim walahum yazanun. Itu konsepnya dari Allah. Kalau nak tenang hidup nih, jangan sedih dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Itu. Ini pensiun setahun lagi. Cak mano ndak. Ini ngapa? Setahun lagi pensiun. Setahun lagi itu. Macam mana kalau di non-job nih kalau ada. Ini isu-isunya habis lebaran ini. Lah emang kalau kita non-job, kita mati? Tidak. Dunia ini pilihan Pak. Kita di non-job. Ajukan surat pensiunan dini. Selesai. Baca kerja yang lain. Nggak ikuti dan nggak ada. Kalau akhirat, tidak ada pilihan. Tang mati. Dikubur di Gading Cempakan ini. Tidak bicara kita, oh azab kubur sini. Aku nak dikubur di bumi ayu aja. Tidak baca. Sama baik. Nah maka ini hawa nafsu. Nah maka kita kendalikan hawa nafsu ini. Wala haufun alaihim. Wala hum yahzanun. Jangan sedih dengan masa lalu. Aku misalnya ngomong, coba kalau aku masih jadi gubernur. Ida ini. Ida kan pacak melangkah gitu. Ngapa? Kita terbebani dengan kita ini. Itu kan lewat. Itu. Kita takut dengan masa depan. Apa yang kita takutkan? Allah sudah siapkan segalanya. Tinggal macam mana kita menentukan lewat apa? Ala bizikrillah. Nabi itu Pak, ya Allah. Nak tidur bismika Allahumma ahya. Itu butuh doa baik. Belum rangkaian yang lain. Apa rangkaian? Berwuduk dulu sebelum tidur. Mengingatkan Aisyah, doakan kaum muslimin, berdoa kepadaku. Kalau pacak sebelum tidur kau berhaji dulu. Ya macam mana katanya. Sebelum tidur berhaji. Cukup mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan tersiksa ke azab kubur. Macam mana baca tabarok. Itu Nabi. Kita baca bismika Allahumma ahya. Beda ingat. Nak makan Allahumma barik lana, keluar rumah bismillahi amantu billah, naik kendaraan bismillahi majreha, berjalan kendaraan bismillahi Allahu akbar subhanalladzi sakhkhara lana haza, masuk ke masjid Allah maftahli abwaab rahmatik, keluar masjid Allah maftahli abwaab fadlik. Ada kalau doanya. Kita ketemu durian tembago. Cacam bismillah, belum katakan. Labis ruang, lupa baca bismillah. Nah macam mana kita nak tenang dengan kondisi seperti itu? Nah kuncinya itu. Hal-hal yang lainnya Allah sudah katakan. Wa'mur ahlaka bisolah. Ajak keluargamu sholat. Wastobir alaihi. Kerjakan dengan sabar. La nas al-karzuk. Tak usah kamu mikirkan rezeki. Karena ngapa? Nahnu narzukuka. Kami yang ngatur masalah rezeki ini. Itu Toha 132. Kerja kita sholat. Kerjakan dengan tenang. Sedang senang sholat. Sedang susah sholat. Ada masalah sholat. Lagi lapang pikiran sholat. Naik harga sawit sholat. Turun harga sawit sholat. Paling nadanya aja yang beda. Allahu Akbar. Sawit sedang naik. Allahu Akbar. Sawit sedang naik. Coba kalau saya sedang turun. Beda nadanya. Allahu Akbar. Paling itu aja. Tapi tetap sholat. Wal akibatul lil muttaqin. Happy ending yang baik bagi orang bertakwa. Happy ending. Kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Untuk siapa? Untuk kita. Allah yang tegur jangan mikir masalah rezeki. Karena itu tugas kami. Kita mikir juga, tidak akan sampai dia. Kalau kita nak ngijo, tekun kerja tu, maaf yang Bapak Ibu, ada warung kopi yang buka 24 jam. Batas-batas itulah rezekinya. Ada yang kawan masuk jam 9. Jam 2 lah pejam. Tapi gajinya banyak, tunjangannya besar. Siapa? Anggota Dewan? Mohon maaf ini. Bukan DPR maksud saya, bukan. Nah ini, jadi rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, doa yang tidak didengar.
Ada tak doa kita yang tidak didengar? Ada. Kata Nabi, satu yang bisa merubah takdir kita, doa. Itu. Luar biasa berarti doa itu. Bisa merubah takdir. Akulah berdoa Pak Ustaz. Nah kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Contoh kecil saja. Nak umroh, diingatkan. Bapak Ibu jaga kesehatan. Itu banyak-banyak berdoa. Supaya tidak cepat batuk. Kalau nak nyari air zam-zam, jangan minum yang di luar masjid. Yang di luar masjid itu air laut yang disuling. Air putih biasa. Cari yang di dalam masjid. Ada dalam galon. Supaya tidak cepat batuk, minum yang ada tulisannya not chol. Not chol itu artinya tidak pakai es atau tanpa es. Yang tidak ada tulisan not chol itu semuanya pakai batu es. Nah kadang-kadangnya tidak ngijau. Pokoknya air zam-zam. Belum 3 hari. Nah kata kita kan batu. Bukan doa tidak didengar. Karena usaha kita tidak mengiringi doa itu tadi. Itu contoh. Kita terus berdoa minta sehat ya Allah. Itu. Minta lancar. Macam mana kita nak sehat? Itu. Sudah batuk berkali-kali. Ustaz, antar aku ke tempat wuduk. Ngapa? Terkecir ni tadi. Ngapa? Doa terus. Kan? Apa namanya? Batuk terus. Kan? Yang di dalam ini terdorong kecil. Nah, itu terkecir namanya. Terkencing itu. Nah, ini kondisi yang ada. Jadi bukan doa kita tidak diijabah karena kita tidak menyertai usaha. Ada orang yang ditegur oleh Umar bin Khattab dari subuh berdoa sampai ke duha. Tegur, lah dapat, belum katakan. Wah Tuhan tidak nurunkan emas dari langit. Bedala ngalia badani kata Umar. Pindah kau dari masjid ini, usaha. Tidak selesai dengan kita berdoa seperti itu. Yang ada tuh cuma dongeng di buku bahasa Indonesia. Ya Allah kasihlah aku emas. Karena orang kaya nak pening dengar mereka itu. Dijatuhkannya pecahan kaca beling. Perang berubah jadi emas. Sekarung emas itu. Nah ini cerita dongeng. Yang seperti itu tuh. Kalau cerita aslinya tidak ada yang seperti itu. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita ini bukan cuma didengar tapi juga diijabah. Macam mana caranya? Ujibud da'wat tadda'i idza da'an. Aku penuhi permohonan siapa yang bermohon. Berdoa itu bukan panjangnya. Tapi macam mana kita permohonan itu diajukan. Tengok situasi kondisi. Orang akad nikah jam 8 pagi. Hari itulah resepsinya jam 10. Akad nikah jam 8, jam 10 resepsi. Jam setengah 11 mulai. Kita disuruh baca doa. Kawan baru bersanding di situ. Kita membaca. Allahumma tim lana ya Allah. Bihusnil khotimah. Amun aku pengantinnya agak keberatan aku doa ngaminkannya. Ngapo? Ya pagi tadi akad nikah. Lah dia ajak ya Allah matikanlah husnul khotimah. Ya berkuda. Pengantin baru nih lu. Nih lanang ajak mati gitu. Nah itu kira-kira ya doakan yang sesuai. Ini kadang-kadang kita Rabbana betungan sampai Rabbana sungai hitam betarik kalau pegal orang sehingga tidak kusuk lagi kita ngaminkan. Sebelum saya lanjutkan ada sisa waktu sekitar 6-7 menit lagi. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Ada? Ada? Ada Ibu? Pas? Oke, itu yang mantap. Nah dari 4 ini tadi kebutuhan kita galau. Ngapa dikatakan berlindung dari 4 yang membawa sengsara? Lah karena ini kan pertama, punya ilmu tidak berguna. Punya hati tidak tenang. Berdoa tidak diijabah. Solat kita tidak khusyuk. Apa yang bisa bikin kita bahagia? Tidak ada itu. Kita ini bukan nak kuliah S1, S2, S3-nya bukan kita menafikan itu. Tapi macam mana dengan ilmu yang ada menjadi orang yang luar biasa.
Konon kabarnya Buya Hamka itu tidak tamat SD. Tapi bisa membuat tafsir Al-Manar, bisa mengarang buku yang bukunya itu sampai sekarang tidak bosan-bosan kita baca novel karyanya karena dari cara bertuturnya yang indah, luar biasa. Bukan masalah sarjananya, bukan kita tidak boleh sarjana, tapi ilmu yang kita punya itu bermanfaat. Nah, kalau ilmu kita bermanfaat, enak kita nih. Dalam segala hal kita enak. Allah janji yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Urusan hawa nafsu, kalau kita tidak bisa mengendalikannya, akibatnya kita kata gaya mertuaku besarlah suap jadi daik lah. Macam mana nak masukkannya kalau besarlah suap dari daik itu? Kita boleh meminta, tapi dalam bagaimana kita membelanjakannya, sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sesuai dengan keinginan. Bulan puasa ini, kalau nengok jam-jam 9, jam 10 kelak, ingin galau gitu. Rasanya cendol blue ini sekali teguk. Yang es ini kelak sekali teguk. Wah, idaknya cukup segelas rasanya itu. Idaknya. Mikir jam 10, jam 11. Coba kalau lebu buku kelak. 2 teguk air putih, hilang sereyong yang lainnya. Kenapa? Itu keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhan kita sekedar membasahkan tenggorokan. Kalau tenggorokan kita basah, yang kosong perut, kok bisa dia tenang seperti itu? Disitulah nilai barokah yang kita dapatkan. Kita disuruh untuk sholat tarawih sampai ujung Ramadan. Mulai 10 Ramadan mulai gelisah. Wak malam kelak, malam besok idak tarawih di masjid. Ngapo wak? Kata wak nak bikin kue. Aman siang panas. Kini kan ada galau kue basah, kue kering. Ia nak dibeli. Beli bahannya kan sama baik lebih kurang. Toh kalau kita tidak masak kue, 1 Syawal tidak mungkin mundur. Tetap. Karena puasa kita ini 30 hari. Tidak mungkin 32. Itu tuh. Toh kalau kita tidak pakai kue, rasanya juga tidak termakan-makan kue. Bertandang kita ke rumah Pak Haji Heri. Assalamualaikum, mohon batin Pak Haji. Ya. Nah, duduk dulu. Nah, belum kita kan nyom buka toples. Nah, buka. Bu, lontong tadi. Masih kenyang. Itu. Cicip dulu. Tidak ada kue. Nah. Maaf Pak Haji, kue juga lah kenyang. Hanya boleh minta kue. Boleh. Nah, kita masukkan ke kantong kan. Nah, Melayak ke rumah Pak Sekda depan ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Sekda. Ayo. Minum sebagainya. Seprit itu. Kembung perutnya boleh ngambil sepritnya? Boleh. Ambil seprit 2 botol, aku ada pantal 2 botol. Kelak ditejerkan di rumah kita banyak juga kue kita. Jadi mohon jangan dipraktek maksud aku kan. Kalau tidak berkue, kan masih tetap ke lebaran. Jangan meninggalkan ibadah justru di 10 malam akhir maksud aku. Nah yang konyol ini kadang-kadang, nek tino tidak semayang, nek lanang semayang. Pas habis tarawih, nek lanang balik kan. Nengok kue lah do, enggaknya tuh. Begitu diambil, dicepis kawat, jangan yang itu. Nyeman, nyengangin-angin. Hitam galau gigi walanang. Kapan makan ini 1 Syawal? Begitu kelas 1 Syawal kan tidak ada selera makan tuh. Sampai tengi kadang-kadang kan mubasir juga itu tuh. Nah ini dari ketidaktenangan seperti itu. Malu pulo Pak Ustadz. Oke lah kalau kita butuh kue kan. Cuman batas 5 atau 10 toples dijejerkan di meja campur dengan kue plastik. Dengan orang tidak tahu. Begitu orang ngambil jangan yang ini. Kita kan ngambil plastik. Itu kan masalah. Gitu.
Nah kadang-kadang orang tuh bukan nak makan kue, nyo ndak silaturahim, saling bermaafan. Itu aja kita aja yang alangkah tidak lemak, kalau tidak berkue, alangkah tidak lemak, tidak berkue itu tuh. Caranya jangan buka rumah kita yang ke rumah orang. Tidak ada orang. Jadi jangan kita dibebankan dengan hal-hal yang demikian untuk hal. Jadi kita meninggalkan ibadah justru di 10 malam akhir itu rugi sebenarnya. Karena disitulah ada peluang kita untuk mengambil satu bonus malam Lailatul Qadar. Dan hidup kita ini butuh ketenangan, membuat kita menjadi enak berpikir, enak beribadah, enak segala-galanya. Orang makan dengan tenang itu walaupun tidak bergulai, enak juga dia. Dienak-enakkan paling tidak. Tapi mano tidak tenang, bergulai tidak, itulah galak pecah memecah. Ngapa? Karena pikiran tidak tenang. Itu. Pengantar itu istri. Kalau suami gelisah, tanya, Pak, tidak ada masalah yang tidak selesai. Itu. Aku tidak pernah menyusahkan Bapak. Kan daripada dulu kita sudah. Saya nyaman Pak. Kita naik motor. Yang orang tidak punya motor. Legenda lagi. Kita masih punya motor merek legenda. Saya tenang Pak. Karena dari awal Bapak ngapel. Dengan motor itu. Ada 1 juta kenangan di motor itu. Itu Pak, daripada motor baru ada 1 juta per bulan untuk pembayarannya. Jadi istri bisa memujuk seperti itu luar biasa. Saya pikir demikian ya. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, sholat kita khusyuk, hati kita tenang, doa kita diijabah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.